Oke, baik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tampilan halaman loginnya Bapak Ibu. Jadi pastikan peserta yang sudah mengunduh aplikasi SSM Browser mempunyai halaman login seperti ini. Disesuaikan saja. Kemudian di sini kita coba masukkan username-nya. Dan password-nya. Biasanya peserta kadang juga ada yang salah ya melakukan pengetikan di username pesertanya. Nah, dipastikan saja lagi pengetikannya sudah benar, kemudian untuk password-nya juga. Terkadang juga kadang ada spasi ya, spasi begini saja ini pengaruh Bapak Ibu nih. Kadang nggak kelihatan ya kalau misalkan dia tiba-tiba langsung mengarahkan kursornya ke password bahwa di sini ada spasinya nih. Nah, ini pastikan saja tidak ada spasi yang berada di pojok kanan ataupun di pojok kiri sini ya. Jadi benar-benar tidak ada spasi. Kemudian password-nya, kalau peserta merasa ragu bisa diklik bagian mata ini untuk melihat password-nya. Kalau sudah yakin benar, silakan klik login. Nah, maka nanti akan masuk ke halaman konfirmasi data peserta. Nah, di sini peserta bisa melihat nama, kemudian jenis kelamin, mata ujian, kemudian nama peserta dan yang lainnya. Nah, ini karena saya sudah pernah login ya. Ini harusnya ini kosong Bapak Ibu ya. Ini kosong semua, ini kosong, ini kosong. Ini, karena saya sudah mencoba sekali. Jadi silakan diketikkan namanya. Kemudian tanggal lahirnya disesuaikan. Kemudian tokennya. Nah, token ini tadi disampaikan oleh Mas Putra ya, bahwa token ini didapat dari Bapak Ibu sebagai pengawas. Dan nanti akan memberikan ke peserta. Nah, karena saya tidak tahu. RLT. Nah, jika sudah, kemudian klik submit. Nah, nanti akan ada muncul konfirmasi tes. Di subtes pertama itu tidak ada jeda antara subtes Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali peserta login lah ibaratnya gitu. Pertama kali peserta login ingin memulai ujian, itu kan dia akan masuk ke subtes pertama ya. Nah, di setiap subtes pertama itu tombol mulainya akan selalu biru. Jadi tidak ada jeda ya, tidak ada waktu tunggu. Ini bisa langsung diklik mulai. Ini ada informasinya, kemudian diklik mulai saja. Nah, ini tampilan soalnya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh ya. Oke, bagian soalnya. Nah, di sini ada sisa waktu Bapak Ibu. Nah, sisa waktu ini menunjukkan jam dan menit ya. Jadi jam dan menit saja. Tidak ada jam, menit dan waktunya. Jadi kalau cari detiknya, jadi jam menit. Jadi di sini hanya ada jam dan menitnya saja. Jadi diingatkan ke pesertanya untuk selalu memperhatikan sisa waktu di sini ya. Ini karena tidak kelihatan berkurang ya, karena tidak ada detiknya di sini. Jadi hanya jam dan menitnya saja. Kemudian di sini ada panel daftar soal. Ini Bapak Ibu bisa melihat jumlah soalnya dan juga bisa berpindah antar soal ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kemudian di bagian bawah di sini ada tombol soal sebelumnya. Kemudian ini tombol ragu-ragu. Tombol ragu-ragu ini biasanya kalau peserta merasa ragu-ragu dengan jawaban, maka peserta bisa menandai di sini. Kita tandai gini aja. Nanti dia akan tandanya itu warna kuning di sini ketika Bapak Ibu melakukan soal. Nah, kemudian di sini juga ada tombol simpan jawaban. Ini kita memberikan alternatif ya Bapak Ibu ya. Jika ada peserta yang merasa ragu dengan kira-kira kesimpan gak nih jawabannya. Jadi boleh menekan tombol simpan jawaban ini. Tapi sebenarnya ini fitur ini kita berikan untuk yang soal-soal esai Bapak Ibu ya. Boleh disimpan, klik simpan jawaban di sini, kemudian klik OK saja. Nah, kalau sudah itu kemudian ini yang esai. Nah, ini. Jadi untuk soal esai ini kita menampilkan ini Bapak Ibu ya, jumlah karakter atau batas yang Bapak Ibu peserta bisa melihatnya ya. Nah, ini contoh aja ada pesan dari pengawas. Jadi kalau saya klik OK nih, saya ketentuan Bapak Ibu. Ini sebelum saya klik OK, saya ini dulu ya.
Saya jelaskan dulu. Jadi nanti di sini peserta bisa melihat jumlah karakter yang sudah diketik ya termasuk spasi, itu jadi karakter sampai ke seperti ini. Ya. Jika sudah ini ya nggak bisa lagi. Jadi kelihatan nih jumlah karakter yang bisa diketik oleh peserta seperti ini. Bisa kita ada waktu tunggu Bapak Ibu ya. Ini agak lama. Nah, di sini juga ada waktu tunggu Bapak Ibu. Jadi di setiap subtes itu kita memberikan waktu hitungan mundur ya. Ini waktu yang di sini Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan di sini Bapak Ibu ya. Tidak ada hubungannya dengan jumlah total waktu ya, waktu yang didapat oleh peserta setiap subtesnya. Ini nggak ada. Saya waktu ini dikurangi ini enggak Bapak Ibu ya. Ini berdiri sendiri. Jadi kita hanya memberikan counting serta itu baru bisa mengklik tombol selesai. Misalkan dalam contoh ini sekitar 2 menit. Nah, dalam 2 menit itu peserta harus menjawab dulu tuh Bapak Ibu, baru bisa mengklik selesai. Kalau seumpamanya peserta sengaja mengklik tombol selesai padahal di sini masih ada counting, maka akan muncul seperti ini. Nah, konfirmasi ini. Jadi kita membatasi ini agar peserta benar-benar apa bahasanya ya, tidak asal next soal saja gitu. Ini kita membatasi di sini. Nah, ini kan tunggu sampai waktu selesai. Gitu. Tunggu sampai kita lagi Bapak Ibu ya. Oke, nah kita kasih contoh ada yang ragu-ragu di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ragu-ragu di sini, maka dia akan mengkonfirmasi bahwa ada soal yang masih berchecklist ragu-ragu. Silakan diancik. Tunggu. Soalnya Bapak Ibu ya, di contoh radio button, kita jawab saja Bapak Ibu ya sambil nunggu countingnya selesai. Kita jawab saja Bapak Ibu ya. Dami ini. Nah, oke. Sudah. Nah, ini contoh yang lain Bapak Ibu ya dari jenis soal esai ya karakternya. Kalau nanti kan 30, yang ini ada yang 400. Ini beda-beda Bapak Ibu ya. Ini yang mengetahui ini sebenarnya hanya teman-teman dari tim pembuat soal Bapak Ibu. Ini kita yang menyampaikan jumlah karakternya saja. Selesai. Nah nih, kalau sudah selesai, itu akan muncul tombol selesai. Lalu bisa diklik. Nah, kalau masih ada ragu-ragu, seharusnya peserta itu akan diarahkan kembali ke nomor yang tadi Bapak Ibu ya, ke nomor 2. Ini diklik ulang, kemudian di-uncheck di sini. Nah, kalau sudah kita langsung pindah ke soal terakhir. Nah, di sini ada konfirmasi Bapak Ibu. Jadi peserta itu akan mengalami 3 kali konfirmasi Bapak Ibu secara sadar ya. Jadi kecuali memang waktunya habis Bapak Ibu. Nah, itu akan langsung redirect ke subtes berikutnya. Jadi kalau misalnya ada sisa waktu seperti ini, peserta itu akan melakukan konfirmasi sebanyak 3 kali. Ya, jadi konfirmasi pertama memberitahu informasi bahwa masih ada waktu segini loh. Kira-kira mau benar diakhiri nggak ujiannya seperti itu. Kalau yakin dicentang kemudian selesai. Nah, ini ada 2 kali nih. Yang kedua kali yakinkan kalau emang sudah yakin dengan jawabannya, boleh checklist lagi dan selesai. Nah, kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, ini konfirmasi tes terakhir. Kalau seumpamanya masih ragu, boleh klik kembali, nanti akan kembali ke subtes sebelumnya. Tapi kalau sudah selesai tes dan loncat ke subtes berikutnya, nah ini udah nggak bisa balik lagi ke subtes sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini gerbang terakhir peserta untuk meyakinkan dirinya kalau memang sudah yakin dengan jawabannya dan mengakhiri subtes pertama, boleh diklik selesai. Tapi kalau masih belum yakin, boleh klik kembali dulu. Ya, seperti itu. Ini saya klik selesai. Nah, ini ke subtes berikutnya tadi ya. Ada 2 subtes masalahnya. Nah, di subtes kedua baru ada counting. Sekitar 1 menit Bapak Ibu di sini. Ini untuk peserta boleh menunggu ya. Menunggu sambil kan karena
di layar kaca itu ya, di layar monitor itu kadang suka pusing ya kalau terlalu fokus ya. Ini kita beri jeda waktu sekitar 1 menit untuk serta menunggu ya sambil merubah tombol ini menjadi tombol warna biru dan bisa diklik mulai seperti itu. Oke, nah nih kalau sudah countingnya sudah habis, tadi ya 1 menit ya, ini boleh peserta boleh mengklik tombol mulai untuk melanjutkan proses berikutnya. Ingat, ini tadi gerbang terakhir tadi ya, Ibu ya, di tombol selesai. Kalau udah di sini, meskipun peserta itu sudah logout, keluar dari aplikasi, login lagi, dia akan masuk langsung ke subtes yang kedua ya, tidak kembali ke subtes berikutnya, karena tadi sudah melalui 3 gerbang konfirmasi selesai, pertama, kedua, dan ketiga, baru masuk ke subtes berikutnya. Bisa diklik mulai. Nah, ini baru peserta melanjutkan subtes berikutnya. Sama tahapannya Bapak Ibu, seperti itu sampai nanti sampai nanti di konfirmasi selesai lagi seperti itu ya. Ini karena saya pakai menggunakan data AN, ini ada 3 kasus, jadi agak lama. Secara konsep sama Bapak Ibu, secara konsep sama. Nah, kalau sudah selesai, nanti di akhir itu ada konfirmasi kembali ke halaman login. Nah, kalau sudah sampai ke situ, itu berarti sudah selesai Bapak Ibu, sudah menyelesaikan semua subtes. Coba saya gambarnya saja Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah punya gambarnya deh. Nah, tampil Bapak Ibu ya gambarnya ya. Nah, nanti kalau sudah menyelesaikan semua subtes, peserta akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini kalau sudah diklik kembali ke halaman login, berarti sudah selesai semua Bapak Ibu ya. Sudah selesai menyelesaikan semua subtesnya seperti itu. Oke, kalau sudah ini, nah untuk keluar dari aplikasinya, Bapak Ibu bisa menekan kombinasi keyboard tombol kontrol yang sebelah kiri bawah, kemudian kombinasi C dan B, huruf C dan B. Jadi kontrolnya ditekan, C dan B dibarengin. Seperti itu. Nah, kalau dari aplikasi.